Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma istanabal kaba'ir. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah serta urusan duniawi. Sebagaimana yang beberapa hari ini sedang kita bahas, faida faraqta fansab, apabila engkau telah melakukan ibadah, telah melakukan urusan duniawi, kerja bentuk apapun, segera berpindahlah kepada urusan ibadah. Sebaliknya, idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar, apabila kamu telah selesai melakukan sholat Jum'ah khususnya, segera berpindah kepada urusan duniawi, sehingga dunia juga kita cari, akhirat juga kita cari, karena sesuai dengan sabda Rasul juga, laisa bi khairikum man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lid dunya. Tidak baik bagi kamu yang meninggalkan dunia untuk akhirat saja, juga meninggalkan akhirat untuk dunia saja. Tapi yang baik bagi kamu, kata Nabi, man akhadha hadhihi wa hadhihi, yang mengambil bagian dunia dan yang mengambil bagian akhirat. Untuk itu, alhamdulillah sore hari ini kita sudah melaksanakan 2 ayat tersebut, dan besok pagi tentunya Jumatan segera dilakukan apabila sudah berkomandang untuk sholat Jum'ah. Begitu sholat Jum'ah selesai, segera berganti urusan duniawi. Untuk Ramadan tahun besok ini juga banyak yang sudah menyampaikan kepada kita, mungkin 11 bulan kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak mencari duniawi di siang hari, maka 1 bulan penuh tidak ada 10%-nya dalam 1 tahun kita akan lebih banyak melakukan ibadah. Karena banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan yang sebaiknya kita lakukan. Siang harinya kita puasa, malam harinya kita sholat tarawih, membaca Quran, berdoa. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, mungkin itikaf. Yang punya harta benda mungkin bisa umroh di bulan Ramadan. Kemudian bersedekah untuk orang yang berpuasa. Kemudian zakat fitrah, zakatul mal. Ini di antara ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lebih banyak kita lakukan dibanding di luar bulan Ramadan. Maka 11 bulan sudah Allah berikan waktu luang untuk urusan duniawi. Monggo nanti akhirat kaitannya dengan 1 bulan di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh dibanding di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu, untuk memperbanyak ilmu kaitan Ramadan, semoga ini tidak tabrakan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Habib Abdurrahman bin Soleh Mulaisila kaitannya dengan fikih ibadah. Kami bawakan buku Sahih Bukhari dari 15 jilid, kami membawa jilid yang ke-5 kaitannya dengan Kitabus Shaum. Kitabus Shaum dalam Imam Bukhari ini lebih daripada 112 halaman. Maka kita ambil yang kaitannya dengan kafaratudun bil bisaum. Jadi ternyata puasa itu dapat menghapus dosa. Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah sampaikan ada 7 jenis amalan. Yang pertama, apabila kita bertemu dengan Allah, tidak syirik, pastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua,
Barang siapa bertemu dengan Allah dengan membawa dosa syirik, maka pastikan orang tersebut pasti masuk neraka. Sehingga kembaliannya dua kitab dua hal ini kita kembali kepada kitab Fathul Majid. Yang ketiga, barang siapa meniatkan amal soleh belum sempat dilaksanakan mungkin karena faktor sakit, bepergian atau udzur yang lain, baru niat saja sudah dapat ganjaran satu. Sebagaimana barang siapa melakukan satu jenis kesalahan, keburukan, kemaksiatan, juga mendapatkan sanksi satu. Sementara kalau kebaikan itu dilakukan, asru bi'amtadiha 10 kali lipat. Kullu amalin ibni Adam asru bi'amtadiha. Seluruh amal perbuatan anak Adam yang baik-baik itu dikalikan 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin sampai 700 kali. Wa saumli, sementara yang terakhir puasa itu urusanku. Tidak berlaku 1, tidak berlaku 10, tidak berlaku 700 karena siaumuli wa ana azibihi dan aku yang akan menganjarnya. Maka di antara sekian nanti bentuk-bentuk apa saja fadilah dari puasa, kami bacakan hadis nomor 1895, babus saum kafaratun, bab puasa, dengan puasa ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Dengan kami lengkapi Kitabul Kabair yang sudah ditulis oleh Imam Dahabi, yang kitab ini sudah disyarah oleh Al-Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 jenis amalan yang apabila kita mampu menjauhi dosa-dosa besar, yang nanti dosa besar itu apa saja akan kita bacakan sekilas dari buku Al-Kabair yang dapat menghapus dosa-dosa kita sehari-hari. Apa 3 amalan itu? Pertama, as-shalawatul khamsu, salat wajib yang 5 waktu. Kita melakukan salat wajib duhur umpama. Kemudian kita lanjutkan di waktu asar kita lakukan salat asar. Maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan dari duhur sampai asar terhapus dengan salat asar. Kemudian salat asar terus berlalu sampai waktu maghrib. Kita melakukan salat maghrib. Maka jeda waktu antara asar dengan maghrib, dosa-dosa kecil yang kita lakukan terampuni dengan adanya salat maghrib. Maghrib sampai isya, dosa-dosa kecil yang dilakukan apabila kita salat isya yang sebelumnya sudah salat maghrib akan terampuni dengan adanya salat isya. Sampai isya ke subuh lagi, dari waktu isya sampai subuh dosa-dosa kecil terampuni apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Maka as-salawatul khamsu mukaffiratun dunub, dosa salat yang 5 waktu itu mengampuni dosa dengan catatan dosa-dosa kecil, karena kalimatnya ma istanabal kabair, selama menjauhi dosa besar. Poin pertama. Yang kedua adalah wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun kemarin kemudian masuk Ramadan tahun ini, dosa-dosa kecil kita akan terampuni apabila Ramadan besok kita berpuasa sebagaimana Ramadan tahun kemarin. Maka nanti akan kita bahas agar terampuni dosa-dosa kecil kita, apa saja yang harus kita jauhi sehingga betul-betul usai Ramadan kayaumin waladat umuhu, seperti anak bayi yang lahir dari perut ibu tidak membawa dosa. Amalan yang ketiga, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah berikutnya dapat menghapus dosa. Maka sunnahnya umrah itu setahun sekali. Apabila Allah berikan kemampuan finansial dan fisik yang sehat, itu setahun sekali itu umrah. Sehingga ada ibadah sanawiyah, ibadah tahunan yang namanya umrah. Maka umrah yang tahun lalu sampai umrah tahun berikutnya nanti sebagai penghapus dosa.
Maka dari apa yang dimaksud selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Tape akan saya bacakan dari contoh dosa besar yang harus kita tinggalkan sehingga umroh yang satu ke umroh berikutnya terhapus dosa kita, sholat 5 waktu dari satu sholat ke sholat berikutnya menjadi penghapus dosa, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya menjadi penghapus dosa. Baik, buku ini Al-Kabair judulnya, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang kitab ini sudah disyarah, sudah diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian buku ini juga sudah ditahqiq hadis-hadisnya oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad. Buku ini cetakan dari Darul Kutub Saudi Arabia. Yang pertama, ada dalam kitab ini ada 70 lebih, bahkan dalam terjemah Indonesia 77 dosa besar. Dari 77 dosa besar mungkin kita akan selayang pandang saja kita bacakan, mungkin sebagian nanti akan kita terangkan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kemarin sudah kita sampaikan beberapa contoh amalan syirik. Ada sihir, kemudian ada pelet dan sebagainya yang kemarin sudah kita bacakan sekilas. Kemudian yang kedua, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh seseorang tanpa sebab, lebih-lebih seorang muslim. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya lah neraka jahanam. Tinggalkan pembunuhan. Yang ketiga sihir kemarin. Dua orang yang sudah menikah dengan baik, mendapatkan sakinah, ketentraman, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi, kemudian dibuat oleh tukang sihir bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini dibuat cerai. Apapun yang dilakukan, bagaimana caranya agar cerai. Maka selagi tolong ditahan bapak-bapak ibu, ketika kita punya sedikit masalah, kok maunya marah kepada istri. Sebaliknya istri kadang-kadang suami ini salahnya sedikit kok maunya marah terus. Jangan-jangan kita ini sedang disihir. Iya. Maka perbanyaklah baca surat Al-Baqarah, perbanyaklah baca surat Al-Jin, perbanyaklah baca surat Trikul nggih. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Setidaknya 3 surat ini dibaca sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus dibaca sampai kita tidur. Insya Allah terhindar dari sihir. Setidaknya yang paling sering terjadi memang sihir memisahkan dua orang yang sedang mencintai, sedang bahagia. Karena penyakit dengki itu muncul di berbagai tempat. Nih, tetangganya punya kendaraan bagus, dengki. Tetangganya, keluarganya sakinah, dengki. Tetangganya, anak-anaknya, anak-anaknya, jadi anak yang soleh dan solehah, dengki. Memangnya ketika sudah dengki, terus apa yang didapatkan? Tapi itulah manusia, ada rasa dengki sehingga al-hasad itu minal jinni wan nasi. Kemudian yang keempatnya, tarkus sholah muta'amidan, meninggalkan sholat yang 5 waktu, yang itu kewajiban bagian dari dosa besar. Bahkan Rasul mengatakan, faman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan dengan sengaja sholat yang 5 waktu, telah menghancurkan agamanya. Ya, maka beberapa hari yang lalu ketika kita bahas tentang Isra dan Mi'raj, intisari dari wahyu yang Allah sampaikan langsung tanpa sarana Jibril adalah as-shalah.
yang awalnya 50 kali diturunkan menjadi 5 kali, tapi ganjaran kita terhitung 50. Yang kedua, ketika Rasul menjelang meninggal dunia, pesan Rasul kepada sahabatnya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, salat, salat, dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maka dalam kehidupan ini yang terpenting pertama adalah salat, yang kedua mengurusi orang-orang yang jadi tanggungan kita. Istri, tanggungan sang suami. Anak-anak, tanggungan suami istri. Ini yang menjadi tanggungan kita. Kemudian manajer-manajer bertanggung jawab kepada karyawannya, employernya. Kemudian kabit-kabit atau bidang, maka bertanggung jawab kepada bidang yang ditangani masing-masing. Selama kita bertanggung jawab apa yang ada di pundak kita, insya Allah kita termasuk orang yang amanah. Maka jangan tinggalkan sholat secara sengaja. Barang siapa meninggalkan sholat sengaja, bahkan kalau meninggalnya terus-menerus, yu'addi ilal kufri, menjadikan orang itu masuk kepada kekafiran. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan orang-orang non-muslim ketika Rasul di Madinah Munawwarah adalah urusan sholat. Maka kami menyatakan, faman tarakaha, barang siapa sudah berani meninggalkan sholat, faqad kafara, maka orang itu betul-betul sudah kafir, murtad. Maka tidak usah disolati ketika meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya adalah man'uz zakah. Dia mempunyai finansial yang cukup. Sudah lebih daripada 85 gram penghasilan selama setahun. Tapi menolak zakat. Awalnya Bapak Ibu, zakat itu bukan kesadaran kita. Kita bayar lewat ZIS, Bazis, Masjid, Lazis, dan sebagainya, bukan. Awalnya zakat itu oleh Rasul disuruh mengambil dari badan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari sebagian harta mereka untuk mensucikan personal yang memiliki harta tersebut dan harta tersebut. Itu disuruh mengambil oleh amil, orang yang ditugasi pemerintah untuk mengambil sebagian zakat. Itu disuruh ngambil. Tetapi hari ini itu untuk khususnya di sekitar kita belum berlaku, masih kesadaran kita masing-masing. Maka kelak nanti kalau ini sudah mungkin diberlakukan, kita ikut menghitung jumlah penghasilan selama setahun, menolak memberikan zakatnya, padahal hanya 2,5% loh. Bukan ditambah 66% loh. Itu kok ya ada yang tidak mau membayar. Ngapunten, sekedar info nggih. Hari kemarin kita pajak kendaraan, yang hari sebelumnya mutasi mobil. Itu karena mobil-mobil biasa, Expander turun, Avanza, Terios itu belum kena 66%. Tapi yang Alphard sudah kena 66% Pak tambahnya. Artinya, yang 2,5% itu monggo kita dahulukan karena akan membersihkan pemilik harta sekaligus harta tersebut. Kalau kita sampai menolak membayar zakat, maka menjadi dosa besar. Walaupun kalimat kafirnya tidak ada, ya adanya adalah urusan sholat. Kemudian yang berikutnya, masuk kategori dosa besar adalah uququl walidaini. Berani kepada kedua orang tua. Sudah sering disampaikan, ada 2 dosa yang sanksinya, siksaannya tidak menunggu besok ketika sudah terjadi kiamat, yaitu di neraka. Tidak usah nunggu di neraka besok. Apa 2 dosa yang sudah diberikan sanksi oleh Allah di dunia? 1, uququl walidaini, berani kepada kedua orang tua. Yang 2, dosa kedoliman. Termasuk pencurian, perampokan, qat'u thariq. Kalau qat'u thariq itu istilah dulu itu namanya ada orang lewat diminta hartanya niku dinawa Pak. Dibegal, pembegalan di perjalanan itu namanya qat'u thariq. Ada korupsi.
Intinya sama, ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Cuman caranya berbagai macam cara. Ada istilah ngutil, maling ning sidik jadi ngutil. Sebagaimana sebagaimana mengambil barang orang lain tanpa izin, namanya mencuri. Banyak sekali ada istilah mencuri, ngutil, merampok, begal, dan sebagainya. Intinya ingin memiliki harta orang lain yang tidak dengan cara yang benar. Kemudian yang 4, insya Allah banyak diterangkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ridho, MPD, yaitu aklu riba, makan harta riba. Nah, makan harta riba. Maka alhamdulillah untuk di sekitar kita istilah dulu nggih, nyewelasi, ngerolasi, sampai di Tanjung Ano ada tulisan di tukang pemijana apa Pak? Nah, ada istilah bank detail, bank plecit. Bank plecit dilarang masuk gang. Wow, sangge di Tanjung Ano ada tulisan kayak gitu. Ada bank plecit dilarang masuk gang. Wong aslinya ketika bojoku ki ora ngerti bank plecit itu ndak pernah utang gara-gara sering masuk sini ikut-ikut utang bank plecit itu. Nah nyuwun ngapunten. Riba. Ini riba itu sebetulnya memang indah di awal. Maka sebagian ustaz saya mengatakan riba itu ketika kita mengambil, malaikat Mikail datang mau memberikan rezeki. Tapi ketika Bang Didil itu datang untuk menagih, ya Allah, Israel datang. Mati aku. Ya karena tidak ada untuk mengembalikan. Sehingga malaikat Mikail seolah-olah bermusuhan dengan Israel. Masa kayak gitu cara mengupamakan memang ya. Karena begitu, memang utang itu enak di depan, susah di belakang, apalagi anaknya. Orang tahu ngendok tapi mana okay? Itu masa nyawa banyak sekali. Itu insya Allah monggo nanti urusan bank yang paling banyak mengerti tentang dunia riba nanti adalah Ustadz Dr. Muhammad Ridho. Kemudian yang ke-8, aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Memang betul nih, anak yatim itu ya memang disebut anak ketika belum balik. Wa atul mala, dan berikanlah harta anak yatim itu setelah besar nanti, ba'dal bulug. Sebelum bulug, maka harta itu bisa kita kelola mengikuti cara umum. Kalau memang pengelola itu 50%, kemudian yang punya harta 50%, nanti laba hasil usaha itu diberikan kepada anak yatim setelah balik. Itu boleh. Secara keumuman. Kalau memang yang umum terjadi karena hukum adat boleh dijadikan sebagai hukum 60-40 sebagai pemilik harta 40%, pengelola 60% monggo. Nanti yang penting itu disendirikan setelah anak balik diberikannya. Sehingga sekali lagi anak itu belum bisa mengelola harta, jangan berikan harta anak ketika masih yatim, tapi boleh kita kelola, hasilnya nanti diberikan setelah anak itu balik. Justru ini ganjarannya besar karena akan mengembangkan harta anak yatim. Aklu malal yatim. Kemudian yang berikutnya yaitu masuk iftar Ramadan bila udhrin walau rukhsah. Ternyata makan, minum, hubungan di siang hari di bulan Ramadan tanpa udur. Sakit juga enggak, pepergian juga enggak, itu masuk kategori dosa besar. Karena kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahbirni an faradhis siyam." Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wajibnya puasa. Maka Rasul mengatakan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Nah, di masa jahiliyah dalam Sahih Bukhari dikatakan di masa jahiliyah sebelum Rasul datang itu mereka sudah melakukan puasa di bulan Asyura. Begitu Rasul
Begitu Muhammad bin Abdullah sudah diangkat dari seorang Rasul, kemudian pindah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua Hijriah, maka puasa Ramadan baru diwajibkan. Maka untuk suronya Rasul sampai mengatakan, in syi'ta fasum. Di bulan Asyura itu kalau kamu mau tetap berpuasa. Tapi kalau kamu tidak mau, fa'aftir, maka kamu berbuka saja. Artinya hukum yang wajib menjadi sunnah. Atau surah itu tidak ada puasa wajib, adanya sunnah. Maka puasa dalam satu tahun itu adanya hanya Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Nah, ini tentang Ramadan menghapus puasa-puasa sebelumnya yang itu di masa jahiliyah memang dikatakan sebagai sebuah kewajiban, tapi Rasul tidak pernah tidak pernah memfatwakan puasa Asyura itu menjadi wajib. Ini tentang puasa itu tidak ada yang wajib kecuali Ramadan dari sahabat yang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Asyura nanti memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah karena baik itu oleh Bani Israel memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa lari ke Laut Merah, kemudian laut terbelah, selamatlah Musa dari kejaran Fir'aun, itu terjadi di bulan Asyura. Juga yang kedua, sebagian mengatakan di bulan Syuro, Safar dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, jadi intinya barang siapa sudah balik tidak berpuasa, makan, minum, hubungan di siang hari itu masuk kategori dosa besar. Bahkan yang hubungan intim di siang hari amdan itu nanti kena hukuman. Kalau mampu memberi puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh, berat. Sudah, kalau gitu turunkan. Berilah 60 orang miskin. Berat lagi, satu zaman sahabat Nabi. Yang terakhir, kalau di kampus ini nggak ada orang yang miskin. Paling miskin aku ya Rasulullah. Wah, kamu sudah melanggar. Suruh puasa nggak kuat. Suruh memberikan kafarah juga kamu nggak punya harta, bahkan kamu paling miskin, ya sudah, bahkan kamu mendapatkan hadiah dari saudara kaum muslimin. Tapi ini memang kejadian di zaman Rasul, intinya melakukan hubungan intim di siang hari tanpa sebab, itu dosa. Kemudian yang berikutnya, al-firar minaz-zahf. Suatu saat ada sebuah peperangan, kaum muslimin melawan kafirin, taruhlah seperti di Palestina. Kaum muslimin yang sudah bergabung kepada tentaranya Palestina, kaum muslimin, lari mundur bergabung dengan pasukan kafirin Israel. Nah, lari dari pasukannya bergabung ke pasukan musuh itu dosa besar. Lebih-lebih nanti akan memberikan informasi yang merugikan kaum muslimin. Jumlahnya kaum muslimin itu sedikit, nggak banyak. Senjata yang dimiliki kaum muslimin letaknya di sana. Pimpinannya kaum muslimin itu. Nah, yang jadi dosa besar itunya. Jadi memberikan berita-berita, kemudian keluar dari komunitasnya kaum muslimin, ikut musuh. Makanya al-firar min jaumi zakaf, jadi lari dari peperangan, akhirnya balik kepada pasukan musuh, itu dosa besar. Kemudian yang berikutnya, sekilas mawon, azina waliwat. Zina itu berarti seorang laki-laki hubungan intim dengan wanita, atau wanita berhubungan intim dengan laki-laki. Nah, awalnya zina itu yang dosa siapa? Ya kedua-duanya lah. Tapi ternyata dari istilah kedua-duanya, di zoom lagi, yang paling banyak dosanya wanita. Mengapa kau wanita? Ya kalau tidak dilayani nggak mungkin terjadi perzinahan. Kalau tidak dilayani namanya pemerkosaan. Pemerkosaan itu wanitanya nggak kena dosa karena dia dipaksa.
Tetapi namanya perzinahan itu suka sama suka. Maka suka sama suka itu yang paling banyak dosanya wanita. Karena kesiapan memberikan pelayanannya. Napa mulai nonton kalimat. Naudzubillah min dzalik. Aku kan dodol. Nah aku kan wis tuku. Nah, sing salah sing dodol apa sing tuku? Ya karena ana wong dodol akhirnya ana wong tuku. Nah ana wong tuku ora ana wong dodol ya ora payu. Ada yang tuku, ada yang jual. Cuma nonton ini bahasa kampung kan pernah terjadi seperti itu. Jadi ada kasus-kasus mantul satu RT, kemudian sampai di sidang oleh Pak RT mengatakan, aku kan meng tuku karena anak wong dodol. Nek anak wong dodol aku kan yo ora tuku. Aku kan dodol nek kowe ora tuku kan yo ora apa-apa. Ya nek mbok tawake. Anget-anget, ndak sore kuwi sapa coba? Nyuwun ngapunten, ini bukan nostalgia tapi nostalgia cerita. Di tahun 80-an tuh ada model seperti itu. Ya Allah, ternyata ada juga. Maka ketika ada perzinahan, betul-betul istilah suka sama suka, yang lebih besar dosanya adalah wanita, bukan yang laki-laki. Nah, apa liwat itu? Liwat itu homoseksual. Homoseksual. Maka ini kembali cerita zaman Nabi siapa? Nabi Lot. Sehingga istilahnya juga disebut liwat. Sodomi. Okay, sodomi. Kemudian qadhful muhsanat. Qadhful muhsanat itu seorang laki-laki atau bisa juga seorang wanita menuduh wanita yang suci dituduh melakukan hubungan intim. Dia suci. Karena tadi ya, memang kalau terjadi hubungan yang dosa besar adalah wanita, tapi sementara kalau wanita itu suci dituduh melakukan hubungan intim, yang menuduh dosa besar. Mengapa ini menjadi dosa besar? Karena ketika tidak terbukti, dia sudah tersebar kejelikannya di berbagai tempat, sehingga memunculkan berita-berita bohong. Berita bohong kalau sekedar berita biasa tidak masalah, tapi ini kaitannya dengan berita-berita urusan perzinahan. Lebih-lebih kalau yang disebarluaskan itu masih gadis. Nggak ada orang yang mau lah. Nah, serapayu. Wis sisa-sisa dimakan orang lain. Ini bahasa umum begitu. Maka sekali lagi, ketika tidak ada saksi atau tidak ada pengakuan bagi yang melakukan, jangan sekali-kali menuduh khususnya wanita suci menjadi wanita jalang. Wanita jalang. Apalagi hanya sekedar kan tanda-tandanya ketok yen ngulatke. Yang kedua, mosok di sini ditulisi dan dikasih tato. Kan wanita tanda-tanda kayak gitu. Itu belum tentu ya. Mosok pahani ya ditulisi. Tato. Napa jenengan kayak ngulatke? Ya karo mlaku tok. Ya ngapunten saya pernah dengar Ustaz. Ada nyuwun ngapunten nggih niki cerita dari orang lain, saya hanya mengulang kembali. Ada seorang cewek putih bersih sampai paha dari belakang kelihatan. Kemudian dengan HP di foto Ted. Hei, kamu Ustadz, kok moto-motokan? Yang kamu seperti itu. Saya hanya menyaksikan saja. Benjang lagi, jangan seperti itu. Kalau besok madu alangi akan saya sebarluaskan foto ini. Ini kok sing salah, sing moto, napa sing salah, sing difoto, Pak. Ya Allah. Ini sekali lagi. Intinya kasus-kasus itu agar tidak muncul, tolonglah kamu jangan menggoda saya. Saya itu juga bisa tergoda. Nah, ini jangan saling menggoda. Kemudian masuk ke kategori dosa besar lagi yang agak ini, adzulmu, kedaliman, yaitu mengambil bi ahli awalin nas bil batil. Dolim, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Bisa namanya mencuri, bisa namanya merampok, bisa namanya ngutil, bisa namanya begal, bisa namanya korupsi dan sebagainya. Intinya bukan haknya
diambil dengan cara yang tidak benar. Itu masuk kategori dosa besar. Kemudian yang berikutnya yaitu aklul maitah waddam walahmul khinzir wasurbul khamri, makan bangkai. Jangan ngapunten, Bapak Ibu atau khususnya ibu yang sering belanja hewan yang harus disembelih, itu harus hati-hati. Maka sekarang sudah banyak muncul untuk membedakan antara ayam tiren mati kemarin yang disembelih dengan mati masih hidup kemudian karena disembelih kemudian mati. Itu kalau tiren itu ketika disembelih atas dan bawah itu masih rengket, nggak bisa ambiar begini. Justru ketika ayam itu disembelih begini, kok antara dagu ayam dan ini itu agak lebar, itu justru ayamnya sehat, kemudian dia sembelih, kemudian terjadi perenggangan kulit. Itu justru ayamnya ayam sehat. Tapi ketika seret, kok masih rengket, itu yang kelihatan masih rapi itu, justru kemungkinan besar ayamnya sudah ayam mati kemudian disembelih. Artinya bangkai. Itu untuk tidak dimakan. Yang kedua, kasus-kasus cara menyembelih sapi. Kasus-kasus cara menyembelih sapi juga hari ini banyak muncul di luar negeri, banyak nih. Untuk melumpuhkan, ditembak dulu, melumpuhkan, dipukul dulu, dan sebagainya. Monggo ini nanti dipelajari ulang agar kita tidak terjadi kasus makan bangkai. Khurimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kamu makan bangkai, al-maitatu waddamu makan saren, walahmul khinzir makan daging babi. Tolong jangan dipelintir. Kan yang tidak boleh daging babinya. Tulangnya kan boleh. Yang tidak boleh kan daging babinya. Tengklengnya boleh. Itu dagingnya yang terbiasa dimakan itu daging. Maka yang disebut oleh Allah lahmul khinzir. Jangan dipelintir seperti wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekati zina. Yang tidak boleh kan mendekati. Zinanya kan tidak dilarang. Ya, itu namanya dalam hukum ushul fikih namanya hukum mukhalafah. Ada istilah muwafaqah dan mukhalafah. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Dagingnya tidak boleh, berarti masuk semuanya, baik kulitnya, kemudian congornya, maka adalah cingurnya cingur babi. Wah, enak tenan tuh. Ada napa panggih? Nggih ada cingur babi. Ngapunten. Khurimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir, termasuk al-khamru wal maisir. Khamru itu minuman keras, maisir itu perjudian. Sudah lama diingatkan tentang perjudian dan khamru. Tapi ternyata Masya Allah hari ini yang sedang viral tentang adanya ya main lewat HP ini apa Pak? Nggih. Dunia permain game. Itu sekarang pinjol juga. Kalau pinjam itu sebenarnya boleh-boleh saja pinjam. Cuman online itu nanti menjadi masalah kan kaitannya dengan belum jelas tentang akadnya. Setelah itu kadang-kadang tidak sekedar pinjam online, langsung dilanjutkan untuk urusan perjudian. Oke, perjudian. Niki walahmul khinzir dan ini masuk kategori dosa besar. Kemudian yang berikutnya adalah tasdikul kahin. Kemarin sudah kita sampaikan membenarkan ucapan dukun. Dalam rangka untuk pelet, dukun mengatakan begini, ikut. Dalah kamu mencuri kain pocong, cari orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon, ngambilnya malam hari, diambil dengan gigi taringmu, bawaan kemana-mana, kamu tidak akan pokoknya kamu akan cepat sugih kalau keinginan sugih. Kalau pengen dagangan kamu laris sudah sebagai penglarisnya. Kalau kamu belum rapi,
sebagai bentuk pelet agar terpelet kepada kamu. Ya, percaya. Nah, percaya saja sudah dosa. Apalagi sampai melaksanakan dari arahan kahin. Demikian para ibu yang kami hormati, ini baru sekilas dari buku Kabair yang kalau kita bahas satu persatu memang agak lama, tapi yang jelas puasa Ramadan ke Ramadan mukafiratu dzunub, selama meninggalkan dosa besar. Salat yang 5 waktu, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, menghapus dosa-dosa kecil selama dosa besar ditinggalkan. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menghapus dosa kecil selama dosa besar ditinggalkan. Semoga Allah memampukan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu. Sebetulnya meninggalkan itu lebih gampang daripada melaksanakan. Atau kau turun hilang dewi. Tinggal diam saja sudah tidak kita kerjakan. Makatan mungkin manfaat semoga Bismillah, semoga Ramadan ini setidaknya kita bisa meninggalkan dosa besar sehingga sebagai penghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Makatan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.